Sebuah refleksi tentang penyesalan. Saat aku merasa lumpuh karena masa laluku. Penyesalan bisa menghantui kita dan membuat kita sibuk dengan masa lalu. Namun dua kebenaran akan mencegah masa lalu mencuri sukacita kita di masa sekarang. Identifikasi kita dengan Yesus dan iman kita pada kedaulatan Allah. Kita harus ingat bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan atas dasar apa yang telah Dia lakukan, bukan apa yang telah kita lakukan. Dan kita dapat percaya bahwa Tuhan mengetahui kesalahan kita sebelum dunia dijadikan dan berencana untuk memberikan kompensasi yang sesuai. Tidak ada yang telah kita lakukan yang mengejutkannya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melihat ke belakang dan meratapi kekurangan kita. Kami mengakui ketika kami datang kepada Yesus bahwa kami adalah orang berdosa yang gagal dan Dia menyelamatkan kami. Saatnya untuk bergerak maju. Apakah kenangan masa lalu menghantui Anda? Ambil sikap aktif melawan mereka. Yakinlah bahwa tuduhan musuh tidak relevan setelah Anda menemukan identitas Anda di dalam Anak Allah yang sempurna. Temukan pahlawan iman dalam kitab suci yang dalam tanda kutip gagal. Jadi beberapa orang contoh di Alkitab yang terlihat gagal tetapi menjadi pahlawan. From zero to hero. Itu juga yang cukup mudah. Dan lihat bagaimana Allah secara berdaulat mengerjakan tujuannya. Terlepas dari kegagalan mereka. Beristirahatlah di masa sekarang. Dan lihat ke depan dengan harapan. Tak ada apapun di masa lalu Anda yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan hari ini. A reflection on regret. When I feel paralyzed because of my past, regrets can haunt us and keep us preoccupied with the past. Yet two truths will keep the past from stealing our joy in the present, our identification with Jesus and our faith in God's sovereignty. We must remember that we stand before God on the basis of what He has done, not what we have done. And we can trust that God knew about our mistakes before the foundation of the world and planned to compensate accordingly. Nothing we've done has surprised Him. God never asked us to look back and lament about our shortcomings. We confessed when we came to Jesus that we were sinful failures, and He saved us. It's time to move forward. Do memories of the past hound you? Take an active stance against them. Be assured that the enemy's accusations are irrelevant once you've found your identity in the perfect Son of God. Find heroes of the faith in Scripture who failed. It's a pretty easy task, and see how God sovereignly worked out His purposes in spite of their failures. Rest in the present and look forward with hope. Nothing in your past can thwart God's plan. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I press on to reach the end of the race. Philippians 3:13-14. Sebuah refleksi tentang penyesalan. Saat aku merasa lumpuh karena masa laluku. Penyesalan bisa menghantui kita dan membuat kita sibuk dengan masa lalu. Namun dua kebenaran akan mencegah masa lalu mencuri sukacita kita di masa sekarang.
identifikasi kita dengan Yesus dan iman kita pada kedaulatan Allah. Kita harus ingat bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan atas dasar apa yang telah Dia lakukan, bukan apa yang telah kita lakukan. Dan kita dapat percaya bahwa Tuhan mengetahui kesalahan kita sebelum dunia dijadikan dan berencana untuk memberikan kompensasi yang sesuai. Tidak ada yang telah kita lakukan yang mengejutkannya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melihat ke belakang dan meratapi kekurangan kita. Kami mengakui ketika kami datang kepada Yesus bahwa kami adalah orang berdosa yang gagal dan Dia menyelamatkan kami. Saatnya untuk bergerak maju. Apakah kenangan masa lalu menghantui Anda? Ambil sikap aktif melawan mereka. Yakinlah bahwa tuduhan musuh tidak relevan setelah Anda menemukan identitas Anda di dalam Anak Allah yang sempurna. Temukan pahlawan iman dalam kitab suci yang dalam tanda kutip gagal. Jadi beberapa orang contoh di Alkitab yang terlihat gagal tetapi menjadi pahlawan, from zero to hero. Itu juga yang cukup mudah, dan lihat bagaimana Allah secara berdaulat mengerjakan tujuannya terlepas dari kegagalan mereka. Beristirahatlah di masa sekarang dan lihat ke depan dengan harapan. Tak ada apapun di masa lalu Anda yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan hari ini.